Kemudian ibadah yang ketiga yang disyariatkan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah selain ibadah haji adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Ibadah kurban ini juga adalah ibadah yang spesifik. Ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa? Saya tidak mau jelaskan makna fikihnya. Saya kira antum sudah apa? Ini juga kurban ibadah mahdhah ini, ya. Ibadah mahdhah. Yang diuji itu apa? Hah? Kalau dikatakan ibadah mahdhah, yang diuji itu adalah ketaatan kita, ketundukan kita. Orang Jekde Ponto itu sangat cinta dengan makan kuda. Lebih suka makan kuda. Tapi di Idul Adha mereka diuji ketundukan mereka. Diuji ketundukan mereka, ketaatan mereka. Nah, ibadahnya ibadah mahdhah ini. Ya. Ada orang yang tidak suka kambing, tapi uangnya cuma cukup kambing saja. Ya. Atau di daerahnya cuma ada yang apa? Kambing saja, tidak ada sapinya, tidak ada untanya. Di situ berlaku ibadah. Ini tidak, ya. Kita sembeli sesuatu yang kita ndak kumakan di dagingnya. Bukan persoalan dagingnya. Dalam ayat dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Bukan itu yang walaki yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian, ketundukan kalian. Jadi para jamaah sekalian, inti daripada ibadah kurban itu yang dilatih itu adalah ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pensyariatan kurban ini. Apalagi yang dilatih? Dilatih sejauh mana kita ini rela berkorban secara totalitas, bukan sekedar berkorban. Tolong dicatat ini, bukan sekedar berkorban, berkorban dengan penuh totalitas. Ya. Makanya kata para ulama kita, ibadah kurban ini mirip dengan ibadah haji dari sisi kesanggupan. Ya. Jadi orang itu diperintahkan berkurban kalau memiliki al-istita'ah, kesanggupan, kemampuan. Kapan dikatakan mampu? Kalau dia telah memiliki nafkah untuk keluarganya dan memiliki kelebihan, yang kelebihannya itu cukup untuk membeli hewan kurban. Ya. Ya. Jadi memang harus totalitas. Ya. Totalitas pengorbanan kita, tidak setengah-setengah kalau kurban ini. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis dikatakan dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini akranaini saminaini, dalam riwayat yang lain saminaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas, 2 ekor domba yang besar, ya, yang yang warna putihnya dominan, kemudian keduanya bertanduk. Saminain, saminain itu apa? Yang besar, yang gemuk. Dalam riwayat yang lain dikatakan sa, bukan sin. Saminain. Apa itu saminain? Harganya mahal. Itu totalitas pengorbanan itu. Ya. Ya. Jadi kalau pilih hewan kurban harusnya pilih yang ya. Kan berbeda dengan kita. Kita kalau pergi cari hewan kurban, carinya yang apa? Mana yang paling murah tapi paling gemuk. Iya. Makanya penjual hewan kurban itu bingung, mana itu cari yang murah tapi paling gemuk. Nah, makanya para jamaah sekalian, kenapa seperti itu?
Karena kita ini tidak totalitas di dalam berkurban, tidak totalitas. Coba kalau kita memahami bagaimana peristiwa kurban, pensyariatan kurban yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Makna yang terkandung itu adalah totalitas. Ya. Makanya responnya Allah ketika Ismail itu digantikan, fafadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan Ismail itu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Berarti ya, itu kenapa? Karena lahir dari totalitas kecintaan, totalitas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Ibrahim itu dikaruniai anak ketika berusia 86 tahun. Sudah tua Mi. 86 tahun dia tunggu-tunggu anak, tidak dikasih oleh Allah. Makanya ini dalam ayat As-Saffat itu kemudian dia minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku di usia yang tua seperti ini keturunan anak saleh. Ya. Dia minta usia 86 tahun baru diberikan keturunan. Di saat falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu sudah mulai besar. Kata para ulama, mulai sudah bisa diperintah, disuruh-suruh. Ya, sudah bisa membantu sedikit orang tuanya. Ya, sekitar umur 10 tahun, tapi belum balik. Di situ disuruh untuk menyembelih. Anak yang sudah ditunggu sekian lama, ketika sudah besar, disuruh sembelih. Ujian apa ya yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Tapi namanya Ibrahim itu Khalil. Apa itu Khalil? Ibrahim itu kan gelarnya apa? Khalilullah, kekasihnya. Tingkatan kedekatan seseorang dengan orang lain itu yang paling tinggi itu Khalil. Di atasnya mahabbah, di atasnya cinta. Khalil itu, iya, namanya Khalilullah Ibrahim. Khalil itu kekasih. Ya. Itu tingkat kedekatan yang paling tinggi kalau seseorang itu disebut dengan Khalil. Makanya dalam Al-Quran orang-orang nanti di surga itu disebut al-akhilla, orang-orang yang berkasih sayang. Ya, di dunia ini tidak ada pertemanan yang abadi. Pertemanan yang hakiki itu al-akhillau. Ya, yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tingkat kasih sayang yang paling tinggi. Iya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disuruh untuk menyembelih putra yang sudah lama dinantikan, dan ketika sudah melewati masa, kalau anak itu masih bayi, masih merepotkan, betul tidak? Naik lagi sedikit masih agak merepotkan, tapi kalau sudah mulai besar usia, itu sudah lewat masa repotnya. Sudah yang tinggal itu rasa senangnya orang tua ketika dia punya anak di usia-usia seperti itu. Yang ada rasa senangnya. Yang ketika masih bayi itu kan ya repot, ya, punya anak masih bayi itu repot. Ya. Masa disusui itu masih repot. Tapi kalau dia sudah mulai besar sebelum balik, itu masa menyenangkan. Masa-masa menyenangkannya itulah, di masa-masa itulah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah lama dinanti-nanti. Ya. Coba tidak usah antum anak ya. Apakah ya sudah lama punya ingin motor umpamanya, sudah lama ingin motor. Ya. Tiba-tiba setelah punya motor baru sekian lama dipakai, sudah harus dijual atau harus hilang dari ini, atau ada yang ambil, sedih nggak? Pasti sedih. Ya. Bagaimana kalau anak? Dan ini bukan meninggal anaknya, bukan meninggal, disuruh apa?
Disuruh sembelih. Makanya dalam ayat itu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Itu dalam tafsir saya baca, falamma aslama, ketika kedua-duanya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Salah satu tafsirnya itu Ibrahim sengaja tidak mau melihat muka anaknya. Dia ingin menyembelih anaknya itu dari belakang. Dia tidak mau lihat muka anaknya. Ya siapa yang tega mau, kan bapak ini. Bapak tidak tega tentunya mau lihat sambil menyembelih, lihat muka anaknya. Jadi dia balik itu apa ya? Mukanya, dan dia ingin sembelih dari belakang. Karena rasa sayangnya, rasa cintanya kepada anak. Tapi itu semuanya hilang karena apa? Ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadi ibadah kurban itu bukan hanya sekedar berkurban, tapi berkurban dengan penuh totalitas. Ya. Jadi kalau kita ini berkurban, masih berkurban ala kadarnya, belum, ya alhamdulillah sudah kurban ya, sudah kurban. Tapi belum seperti apa yang diinginkan dalam pensyariatan ibadah kurban itu. Apa yang saya maksudkan? Ayo kita berkurban dengan penuh totalitas. Masa setiap tahun 1/7 sapi? Alhamdulillah sudah 1/7, sudah alhamdulillah. Ya, kita acungkan jempol. Alhamdulillah bisa beli HP tiap tahun, ganti motor tiap tahun. Ya, mobilnya Masya Allah ada. Tapi kurbannya 1/7 tiap tahun. Itu yang saya mau. Bukan masalahnya kurbannya bagus, alhamdulillah sudah kurban ya, alhamdulillah. Secara hukum fikihnya kita sudah dikatakan berkurban. Sudah dikatakan berkurban dan alhamdulillah pahalanya besar. Tapi makna totalitas itu belum. Sebenarnya kita mampu beli 1 ekor kambing, tapi kita beli atau lebih dari 1/7, mungkin kita mampu 2/7, bahkan mungkin 3/7 kalau kita totalitas. Tapi karena yang kita hitung, ya ada cicilan ini kok, ada ini, itu berarti tidak totalitas. Ibrahim, ya ini Masya Allah saya baca, Allah ingin menguji Ibrahim tingkat khullanya, tingkat kedekatannya dengan Allah. Allah tidak ingin rasa cintanya Ibrahim itu kepada anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka diuji Ibrahim dengan menyembelih anaknya. Kita ini masih dikalahkan rasa cinta kita dengan yang lainnya. Itu. Jadi para jamaah sekalian, totalitas ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi dalam berkurban itu betul memang kita disuruh untuk tapi bukan sekedar menyembelih sebenarnya. Makanya Rasulullah pada saat Hajjatul Wada, berapa yang beliau korbankan? 100 ekor unta. Tidak usah 100 ekor unta antum, ya. 1 ekor sapi mau dulu. Iya. Sampai sekarang kita ini puas kalau sudah 1/7. Salahnya juga pengurus masjid selalu dibuka sapi itu 7 kelompok atau 1. Harusnya yang dimotivasi itu langsung 1 ekor sapi. Itu maknanya total. Saya ingin mengajak di situ maknanya sebenarnya, supaya kita ini tidak nyaman dengan 1/7 terus. Padahal mampu sebenarnya lebih daripada 1/7. Ya. Ya alhamdulillah kalau saya, ya kalau ini cerita, saya sudah lama meninggalkan zona itu, artinya saya tidak senang dengan 1/7. Iya, sudah. Maksud saya, ya saya tidak mau lagi 1/7, saya ingin totalitas. Apa yang saya miliki, saya punya uang, ayo beli. Meskipun ya, meskipun mungkin setelah itu banyak juga yang dikeluarkan, tapi tidak ada masalah. Ibrahim mau mengorbankan anaknya demi ketaatan kepada Allah. Kita ini cuma sedikit dari harta kita yang diminta, ya. Kecuali kalau kita tidak punya kecuali 1/7, dan itu sudah kita, itu pun kita tidak rencanakan biasanya. Itu salahnya, ya. Itu salahnya, kita ini tidak rencanakan.
Ya, akhirnya nanti di akhir bulan, datang lagi kurban ya. Akhirnya yang mampu kita sisihkan hanya sepertujuh balik. Itu balik. Alhamdulillah. Itu pun sebagian masih berutang. Itu kata kita tidak totalitas. Coba kalau kita totalitas, ya, insya Allah nilainya akan baik, akan maksimal, dan sentuhannya dan rasanya pasti akan beda. Ya, ingat, darah dan dagingnya itu tidak sampai kepada Allah. Yang dinilai adalah totalitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya makna-makna ini yang mungkin hilang ya dari ibadah-ibadah kurban kita bisa kita hidupkan lagi. Jadi bukan hanya sekedar berkorban, tapi totalitas kita di dalam berkorban seperti Ibrahim berkorban dan ingin menyembelih putranya. Maka balasannya fafadainahu bidzibhin azim. Kami berikan gantinya itu dengan sembelihan yang azim, yang besar, dan memang harusnya sembelihan itu harus besar. Ya. Bukan yang paling murah dan yang paling kecil, ya. Nah, itu para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Meskipun secara hukum fikihnya sudah sah ya. Kalau kita bicara hukum, tidak ada yang mengatakan antum tidak kurban. Kalau sepertujuh antum kurban dan sah kurbannya, tidak ada masalah selama hewan kurbannya memenuhi persyaratan. Tapi sudah terpenuhi tidak makna totalitas itu. Nah, itu yang kita ingin raih. Kita ingin tingkatkan kemampuan kurban kita lebih daripada itu. Barakallahu fikum.